One, two, three, four, and speak up your voice. Nah, oke, ya, kita kedatangan tamu dari farmasi. Perkenalkan Mbak, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Indah Maulidina Trestiani, biasa dipanggil Indah. Oh, kemarin katanya juara ya, Mbak? Ya, alhamdulillah. Saya mau tanya-tanya dikit nih tentang suka dukanya mengikuti lomba gitu gimana? Suka duka yang kayak gimana nih maksudnya? Eh, di lomba itu kan biasanya kan ada apa kesulitan tersendiri atau apa gitu. Nah, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam lomba itu kan bisa diatasi kalau kita mau belajar. Jadi itu ya lama-lama pasti akan bisa kalau kita itu mau berusaha. Oke, tadi kan saya tanya tentang suka dukanya apa ikut lomba ya kan. Apakah jurusan farmasi itu harus bisa menguasai matematika dan fisika? Sebenarnya sih kalau matematika itu hanya beberapa materi yang harus dikuasai, nggak harus semua. Soalnya di situ kan kita memerlukan matematika dalam menghitung dosis dan lain-lain. Sedangkan kalau fisika itu sepertinya nggak terlalu sih, lebih ke matematika dan kimianya. Apa farmasi itu ada biasanya kan ada farmasi itu ada tiga biasanya farmasi yang farmakologi atau apa tuh yang klinis gitu itu ada perbedaan nggak atau emang jadi satu di itu farmasi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini kan farmasi itu biasanya ada yang pelajarannya kan ada farmakologi ada ilmu resep apa itu dijadikan satu atau emang beda-beda mapelnya atau gimana? Kalau untuk mapel itu beda-beda. Dalam farmakologi itu biasanya membahas soal terapi obat tersebut, sedangkan kalau ilmu resep biasanya mempelajari tentang pembuatan sediaan dan jurnalnya. Terus kalau farmakognosi biasanya lebih ke herbal-herbalnya. Kalau pembuatan jamu itu termasuk apa? Kalau pembuatan jamu sih biasanya lebih masuk ke farmakognosi ya, lebih ke bahan-bahan alam gitu. Biasanya kan bahan alam kadang ada yang bisa dimanfaatkan gitu tapi yang paling uh, menjuru ke farmasi itu apa? Sebenarnya banyak, cuma kalau di kalangan masyarakat luas kan kurang mengetahui soal itu. Tapi saya taunya nih kunir asam gitu tapi saya nggak tahu cara pembuatannya gimana gitu. Coba kasih tahu nih cara pembuatan kunyit asam. Kalau biasanya orang Jawa kan bilangnya kunir asam ya kan. Iya. Coba saya mau tahu gitu pembuatannya gimana. Nah, biasanya kalau untuk pembuatan kunir asam ini, kunyitnya itu diparut terlebih dahulu, lalu diperas untuk mendapatkan sarinya. Oke. Nah, biasanya sarinya ini direbus, ditambahkan dengan gula dan asam jawa. Apa vitaminnya nggak hilang? Tidak, standar tersebut sudah dibuat seperti sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi kandungan itu enggak hilang. Oke. Kalau misalkan saya nih beli apa kunyit asam tapi belum saya minum tapi saya taruh di kulkas 2 hari apakah masih bisa diminum besok harinya? Nah, kalau obat herbal ini biasanya tidak bertahan lama. Paling tidak dia bertahan hanya dalam waktu jam saja, tidak seperti obat-obat yang berbahan kimia. Oh, karena dia pembuatannya alami ya. Iya. Kalau yang kimia kan kalau kimia nih kadang ada obat yang nggak boleh dijual di apotek. Saya mau tahu dong itu obat apa? Biasanya sih bukannya ndak boleh dijual di apotek ya, Apa tapi harus sampai resep dokter gitu? Apa harus pakai resep dokter gitu? nah, biasanya obat-obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter ini berupa obat yang golongan keras, psikotropik, narkotik. Kalau Obat-obat contoh seperti itu. golongan obat keras nih, apa aja nih? Nah, biasanya Aku golongan nggak paham obat soalnya. keras ini seperti asam tranexamat dan lain-lain. Seperti golongan antibiotik itu sebenarnya golongan obat keras. Apakah apa namanya tadi? Yang obat keras tadi yang pertama? Asam tranexamat serta antibiotik. Apa itu harus pakai resep dokter dulu? Nah, dalam teori
itu hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Tapi kalau semisal secara langsung kamu praktek di apotek, nah itu biasanya sesuai dengan ketentuan yang ada di apotek. Oh biasanya saya nih kemarin kan ke apotek ada orang minta obat itu, tapi dia maksa ke mbak apoteknya, tapi mbak apoteknya nggak ngasih, tapi dia kembali lagi maksa lagi tetap. Apakah harus gimana ya? Biasanya kan mbak ini kan juga praktek di apotek ya kan, gimana ngatasin pasien kayak gitu Nah, yang biasanya ngeyel banget gitu loh? kalau untuk pasien yang seperti itu meskipun memaksa biasanya tetap tidak dikasih dan biasanya lebih disarankan pergi ke dokter terlebih dahulu. Banyak kan pernah praktek nih kan ya, praktek di apotek. Kendala apa sih? Biasanya kayak ada pasien yang gak tahu nama obat, tinggal ngomong biasanya paracetamol, tapi dia bilangnya obat merah gitu. Gimana? Kalau sebagai mbak ini kan juga apa, farmasi juga ya kak, maksudnya juga di apotek juga. Gimana sih cara ngatasin kayak gitu? Nah, biasanya dari kalangan masyarakat kan nggak semuanya tahu tentang nama-nama obat tersebut. Nah, biasanya ciri khasnya itu dilihat dari kayak dia kemasannya kayak gimana, harganya berapa, dan digunakan buat apa, kayak gitu sih biasanya. Oke. Biasanya kan apa ya? Aku lupa. Kadang kan di apotek itu kan biasanya kan kalau setelah itu kan harus apa namanya pakai resep dokter ya kan. Biasanya kan ada sakit ini tapi ke apotek tapi banyak nggak ada gitu. Tapi apotekernya kasih apa resep dokter turun bus, maksudnya bus obat yang itu gitu. Nah, iya emang biasanya kalau semisal di apotek tersebut tidak ada resep yang diresepkan dari dokter tersebut, biasanya pasien diberikan kopi resep, tapi pembuatan kopi resep itu biasanya sesuai dengan persetujuan dari si pasien ini. Oh gitu. Oke, setelah saya tanya-tanya tentang obat ya kan, saya kan nggak tahu kan obat itu apa pembuatan obat. Saya mau tanya ini motivasinya ikut lomba LKS kejuruan farmasi ini apa? Motivasi yang saya tanamkan dalam diri saya, semua impian dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengajarnya. Oke. Dari semoga motivasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih kepada Mbak Indah yang telah hadir di podcast wadar.id. Semoga Mbak Indah sehat selalu dan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.